Kita contoh ya, dry dock, misalnya dia floating dock. Jadi itu tuh narrow basin yang bisa dilaliri aliri air ya. Yang kita lihat di sini di gambarnya sudah ada istilahnya blok apa sih namanya? Keel block ya. Jadi kalau kapal misalnya itu dibangun, kita ngasih keel blocknya di bagian bawah, di situ di bawah-bawah kapalnya. Kemudian nanti ketika ingin diluncurin, kita tinggal mengalirkan air di seperti di building board-nya ini, seperti itu di dock-nya ya. Jadi dry dock used for the construction, maintenance, and repair of ship, boat, and other watercraft. Jadi di sini juga bisa kita lakukan proses reparasi sama proses maintenance selain new building. Oke, lanjut kita ini contoh kren ya. Ya, kren itu sejenis mesin, dan Ibu sudah yakin pasti kalian sudah melihat, utamanya kalau kalian berkunjung ke daerah Tanjung Uncang, di situ perusahaan-perusahaan di situ banyak ya, yang galangan-galangan. Nah, dari jauh aja kita udah ngelihat ini gitu. Dan masing-masing itu biasanya, bukan biasanya, pastinya sudah ada SWL-nya ya. SWL-nya langsung nampak biasanya di kren-krennya yang ada ya. Nah, jadi kren itu sejenis mesin umumnya dilengkapi dengan hoist, wire rope, atau chain dan sheave yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan, memindahkan secara horizontal. Biasanya digunakan untuk mengangkat barang berat dan memindahkan ke tempat yang lain. Jadi ini yang banyak digunakan di galangan-galangan ya. Selanjutnya kita ada transfer system juga ya. Kalau dia ada yang sistem kayak mengangkat dengan sistem transfer system seperti ini ya. Jadi dirancang untuk mengangkat kapal di situ antara floating dock atau antara dock sama ke dry berth-nya di darat. Sistem transfer sistem yang kuat, mudah dioperasikan, namun membutuhkan sedikit perawatan. Nah, sistemnya itu berjalan di atas rel dan dapat bergerak ke arah lateral atau melintang. Seperti itu. Ada dua macam. Ada yang namanya TIT type, Transfer System with Intermediate Transfer. Jadi dia seperti ini modelnya. Jadi itu di-run menggunakan diesel engine, kemudian bisa up and down ya, bisa turun naik menggunakan hidrolik, kemudian control system with wireless communication. Jadi ini pakai wireless communication ya untuk mengontrol alatnya. Kemudian ada yang kedua itu model TTB atau transfer system with turning bogie ya. Itu sampai 90 derajat. Jadi ini bisa running secara longitudinal ya. Sama pakai diesel engine, terus turun naik juga pakai hidrolik, tapi bogie ini bisa apa sih? Memutar ya sampai 90 derajat dalam mengganti atau merubah posisinya seperti itu bedanya. Yang selanjutnya kita ada graving dock ya atau dry dock. Graving dock itu fasilitas docking kapal berupa kolam besar di pinggir laut, sama ya, hampir mirip sama tadi. Kemudian di mana konstruksinya sipil terdiri dari dinding beton, lantai beton, dan pintu gate pada umumnya terbuat dari baja dengan laut atau samudra. Ini sudah ada contohnya juga ya. Biar kalian bisa lihat lebih lengkapnya lagi, itu sudah ada contoh videonya, Ibu berikan di learning. Kemudian ada namanya floating dock, ya. Prinsipnya adalah menenggelamkan atau mengapungkan ya ke arah vertikal, kemudian terbuat dari baja dan belat. Lanjut kita ada slipway, ya. Jadi sistem slipway itu dengan cara menarik kapal dari permukaan air laut, kemudian kapal didudukkan pada gerobak atau cradle dengan bantuan mesin ya. Contohnya juga sudah ada di learning untuk gambar videonya. Lanjut kita ada synchrolift dock. Gambarnya nggak ada ya di sini. Jadi dock angkat ya, jenis pengodakan yang jarang dijumpai. Pada galangan harus ada dan memenuhi daya angkat yang telah ditentukan pada kapal. Jadi sekali lagi semua tipe-tipe di atas itu disesuaikan dengan CPR-nya sendiri ya. Nah, nggak semua misalnya CPR memiliki synchrolift dock misalnya ya. Nah, mungkin ada yang hanya memiliki kayak tadi misalnya floating dock ya atau graving dock. Itu bisa ya, tergantung. Intinya fasilitas-fasilitas ini harus ada. Karena kenapa? Ya nanti kalau umpamanya dia mau launching kapalnya seperti apa? Kan kita ngebangun atau join block kan di building board ya. Nah, itu kan akan berhubungan atau akan sesuai langsung dengan jenis dock yang dimiliki oleh
CPR itu sendiri misalnya. Nah, sekarang kita masuk ke organization and manpower. Nah, ini contohnya ya. Sekali lagi nih contoh struktur organisasi perusahaan. Nah, kalau yang minggu lalu Ibu sudah sempat membahas terkait dengan apa saja ya kita baru sebutkan sih ya, tapi kita belum terlalu menjelaskan. Nanti saya jelaskan sedikit setelah ini. Nah, di sini sudah ada contoh struktur organisasi galangan ya. Di sini itu contohnya yang pertama kalau ada direktur utama misalnya, kemudian hak safety environment-nya dipisahkan. Ada khusus yang reparasi, ada khusus yang bangunan baru ya. Jadi memang kadang di contoh misalnya QC-nya aja dipisahin. Jadi ada yang in charge bangunan baru, ada yang in charge juga di new building. Tapi kalau memang ternyata lagi banyak project, contoh lagi banyak projectnya new building. Nah, orang-orang yang in charge di reparasi tadi bisa bergabung di new building ya. Karena kualifikasinya pada dasarnya semua sama ya. Kayak misalnya untuk jadi QC engineer. Nah, mereka kan pasti di requirement-nya kan pasti sama ya. Nah, tingkat skill-nya juga mereka sama. Jadi bisa diamanahkan atau incas baik di new building maupun di repair. Nah, di sini sudah ada rancang bangun, rancang dasar, rancangan rinci, kemudian ada produksi bangunan ya, baik itu project, lambung cat, outfitting, tapi beda-beda sih ya intinya ya. Tergantung lagi galangannya. Tapi ini contohnya. Ini contoh aja sih yang Ibu kasih. Kemudian ada misalnya ini yang orang luar, CPR luar yang punya. Kita lihat di sini sudah ada yard manager, kemudian ada manajemen, marketingnya seperti apa. Nah, sesuai dengan yang Ibu pernah alami, kalau Ibu alami itu Ibu bagi ya, kayak kemarin Ibu udah sempat bagi sih sebenarnya. Jadi biasanya itu kan sudah ada yang namanya project ya. Ibu paling ingat project ini dulu nih. Nah, sini deh. Oke, kita ulang lagi ya. Kemudian kita ada engineering. Kemudian ada QA, QC, kemudian ada production. Nah, production itu ada hall, kemudian ada piping, electrical, kemudian ada machinery, lagi ya lupa. Di sini juga sudah ada painting. Ya, kemudian sudah ada dan seterusnya dan lain-lain ya. Ini untuk contoh aja dulu. Kemudian di sini ada misalnya commercial department. Ya. Nah, di luar dari itu saya pisahkan. Misalnya ada HR ya. HR atau GE. Kemudian kita ada finance department. Kemudian kita ada apa lagi? Yang membantu ini semua BC ya, business center. Kemudian di sini saya tambahkan ya, ada purchasing department. Kemudian ada store department. Oke. Tambahan kita ada pastinya yang paling penting itu ada owner, kemudian kelas ya. Nah, yang akan paling Ibu bahas itu ya.
Walaupun nanti bakal berhubungan dengan yang ada di sebelah sini, ya. Utamanya yang di sebelah sini. Nah, owner dan kelas, ya. Seperti itu. Nah, pada dasarnya ini di dalam proses CPR, CPR prosesnya itu pembahasan yang selanjutnya setelah ini CPR proses. Nah, itu sudah ada masuk semua ini, ya. Orang-orang atau manpower yang ada di sini. Nah, organisasi chart dari sebuah siswa itu biasanya masuknya yang di sebelah kuning ini, yang warna kuning, ya. Nah, yang di luar-luar ini termasuk di CPR proses, tapi tidak masuk di struktur organisasinya, seperti itu ya. Jadi kita biasanya masuknya di sini. Oh, di sini memang ibu nggak include-kan GM, ya, kemudian direktur dan lain-lain, karena ibu lebih membahas nanti pada saat di proses CPR-nya itu seperti apa. Nah, ini contohnya biasa yang ada di CPR. Nah, ini sekali lagi kita tidak bisa menyamaratakan semua CPR ya. Nah, kebetulan yang ibu ambil ini di tempat yang ibu pernah bekerja di galangan, di salah satu galangan yang ada di Batam. Ya. Kurang lebih ada 3 tempat yang ibu pernah kerja ya di galangan tersebut. Nah, ibu ambil yang paling ibu ingat ya. Nah, di sini sudah ada project. Jadi kalau umpamanya pertama sekali ya, misalnya pertama sekali, mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penjelasan nanti ya, karena saya berdasarkan yang masih ibu ingat aja sih sebenarnya ya. Nah, jadi misalnya saya owner, saya mau bikin kapal, kemudian nanti saya minta quotation ke kemana? Ayo, ke komersial. Nah, nanti saya minta ada istilahnya over quotation ya ke komersial. Misalnya saya mau bangun barge atau tongkang dengan sekian feet misalnya. Nah, nanti saya minta di komersial untuk over quotation-nya. Nanti orang komersialnya itu kasih langsung ke owner-nya. Jadi kalau umpamanya Bapak mau bangun kapal, ini ya quotation-nya udah dilengkapi dengan harga sekian itu dari apa aja. Misalnya mulai dari materialnya berapa, kemudian nanti proses pengerjaannya berapa dan lain-lain itu sudah include di dalamnya. Istilahnya di dalamnya sudah include standar tarif yard standar tarif ya. Jadi sudah ada yard standar tarif. Kita berdasarkan yard standar tarif. Jadi setiap yard itu punya standar tarif, di mana baik dia mau repair, mau new building, dia udah standar tarifnya. Ya. Jadi nggak bakal terlalu jauh juga antara galangan satu dan galangan lain, karena mereka masing-masing punya standar tarif. Seperti itu. Nah, kalau sudah dari apa sih namanya, dari galangan ya, dari owner ke komersial, misalnya kalau udah oke, kemudian orang komersial juga lagi nanti bareng ya udah di kontrak. Pada saat proses kontrak sudah, nah ingat gambar ini, ada tambahan satu ya, ibu lupa ya. Itu ada yang namanya konsultan. Oke, untuk konsultan, jadi khusus untuk gambar biasanya sudah ada dari owner atau misalnya perusahaan atau CPR itu dapat gambar dari konsultan. Baik itu misalnya dari konsultannya owner atau mungkin CPR sendiri sudah bekerja sama dengan konsultan company. Jadi untuk memproduce drawing, misalnya untuk new building seperti itu. Nah, nanti ketika gambar itu sudah ada, orang engineering lah nanti yang misalnya mau mendetailkan dan lain-lain. Jadi tapi pada saat prosesnya pun itu harus sudah melibatkan kelas ya. Nah, karena gambar itu harus sudah di-approve ya oleh kelas, baru nanti gambarnya bisa didistribusi. Jadi memang harus berhubungan langsung dengan kelas sama owner. Nah, nanti sudah ready for production ya, baru gambar itu sudah ready itu berarti sudah sudah di-approve by class misalnya ya, baru bisa didistribusi. Didistribusinya kemana? Ya didistribusi ke bagian production, ke project, kemudian ke ke QC misalnya ya, ke departemen-departemen lain.